Selang beberapa waktu, Randy kembali menjalani kehidupan yang damai di desa itu. Dan di hari itu, Randy, Iwan, dan Pak Haji Ramli melakukan ronda malam atau siskamling. Pikir Randy, ini bukanlah sesuatu hal yang sulit, karena dia sering ikut siskamling dengan warga desa untuk menjaga keamanan. Ketika sedang berada di pos ronda, Randy yang merasa penasaran dengan asal-usul telaga angker tersebut mulai bertanya kepada Pak Haji Ramli. "Maaf Pak Haji, memangnya telaga itu punya sejarah apa sampai-sampai dikeramatkan oleh warga desa? Dan jujur saja Pak Haji, beberapa waktu yang lalu saya melihat hal ganjil di telaga itu. Saya melihat hantu Pak Haji." Pak Haji Ramli pun menjawab, "Memang telaga itu angker Mas Randy. Sudah banyak warga yang melihat keanehan di telaga itu. Namun kita berdoa saja kepada Tuhan agar kita selalu dalam lindungannya." Randy pun mengangguk dan kembali melakukan ronda. Di desa ini memang tidak terlalu banyak warga. Tak rumah pun cukup saling berjauhan. Dan di beberapa sudut desa terlihat lebih gelap karena minim pencahayaan. Tepat jam 12 tengah malam, akhirnya Rani dan Iwan memutuskan berjalan menyusuri desa untuk memastikan keamanan desa. Sambil membawa obor dan senter, Randy dan Iwan berjalan menyusuri desa. Sejengkal demi sejengkal mereka memeriksa setiap wilayah desa dan memeriksa keamanan rumah-rumah di sekitar desa. Di tengah gelapnya malam dan dinginnya malam, mereka terus berjalan menyusuri desa sambil membawa kentongan sebagai pendanda bagi warga desa bahwa ada petugas yang meronda menjaga keamanan desa. Di tengah perjalanan menyusuri desa, tiba-tiba Iwan sakit perut dan harus ke kamar mandi. Namun karena jarak rumah jauh, Dani menyarankan Iwan untuk menggunakan toilet musola saja. Iwan pun bergegas menuju kamar mandi musola dan menancapkan obor di depannya. Sedangkan Randy yang menemui Iwan menjadi kedinginan. Dan Randy pun menyalakan sebatang rokok untuk sekedar menghangatkan badan sambil sesekali melihat ke arah musola. Obor masih tetap di tempatnya, menandakan kalau Iwan belum selesai menggunakan kamar mandi musola. Randy menghisap rokok dalam-dalam lalu mengembuskan asapnya perlahan-lahan. Namun hal itu membuat Randy tenggelam dalam lamunan, menatap kosong ke depan sampai-sampai lupa memperhatikan musola selama beberapa menit lamanya. Ketika Randy tersadar lalu menoleh ke arah musola, ternyata obor sudah tidak ada di tempatnya lagi, tapi sudah bergerak berjalan menjauh. Randy berkata, "Akhirnya Iwan selesai juga." Namun ternyata ada hal yang aneh. Terlihat dari cahaya obor milik Iwan, ternyata obor tidak mendekat bergerak ke arah Randy, malah kelihatan menjauh. Randy langsung bangun dari tempat duduknya, lalu berjalan agak cepat mengejar Iwan. Jarak mereka masih terlalu jauh. Cahaya lampu senter belum mampu menjangkau Iwan. Randy hanya bisa melihat cahaya api kecil obor dari kejauhan. Yang agak aneh, Iwan berjalan cukup cepat, yang membuat Randy jadi harus berjalan cepat juga untuk mengejarnya. Namun, Randy tidak berani berteriak memanggil Iwan, khawatir nanti suara keras teriakannya akan membangunkan warga. Randy mulai berlari untuk mengimbangi pergerakan Iwan. Tapi beberapa detik kemudian, Randy malah memperlambat langkahnya karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika Randy menyadari kalau ternyata mereka berdua malah melangkah keluar desa. Ini ditandai dengan tidak terlihat ada lagi rumah penduduk. Lalu, ke arah mana kami bergerak? Randy terheran-heran. Ternyata aku mengikuti Iwan menyusuri jalan setapak menuju telaga.
Api obor akhirnya berhenti bergerak tepat di tepi telaga. Akhirnya Iwan berhenti juga. Mau ngapain sih dia? Tutur Randy sambil terus bertanya-tanya dalam hati. Semakin lama, cahaya api obor semakin terang dan semakin mendekat. Maka, cahaya lampu senter McLean secara perlahan akhirnya mampu menjangkau Iwan dengan obornya. Namun tiba-tiba Randy berhenti melangkah karena jarak mereka berdua hanya tinggal beberapa meter saja. Seketika itu juga Randy menyadari sesuatu. Ternyata yang dia ikuti sejak tadi bukanlah Iwan. Tubuh Randy langsung kaku, kalut, ketakutan mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Randy sama sekali tidak mengenali sosok yang sedang berdiri tepat di tepi telaga itu sambil memegang obor. Dia berdiri membelakangi, menghadap ke arah telaga. Dari belakang, Randy melihatnya mengenakan baju terusan lusuh berwarna gelap. Rambut panjangnya tergeras sebatas pinggang. Sosoknya seperti seorang perempuan. Randy semakin diam ketakutan ketika dia mulai membalikkan tubuhnya dengan perlahan-lahan. Tangan Randy bergetar, tapi masih bisa mengarahkan cahaya lampu senter ke arah sosok menyeramkan ini. Sampai akhirnya dia benar-benar sudah berdiri di hadapan Randy. Dan Randy bisa melihat dengan jelas penampakannya. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, mengulat seram meruntuhkan nyali dengan tangannya yang masih memegang obor menyala. Dalam keheningan, perlahan Randy mulai melangkah mundur, sementara sosok menyeramkan itu masih diam memperhatikan Randy. Beberapa detik kemudian, keadaan berubah. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara tawa ringkih, tapi jelas terdengar. Yang lebih mengerikan lagi, sosok menakutkan itu tiba-tiba mulai bergerak maju dengan cara melayang mendekat ke arah Randy. Randy pun langsung membalikkan badan lalu berusaha lari menjauh. Namun tenaga Randy seperti sudah terkuras habis. Dia sudah tidak bisa mampu berlari kencang. Dia sempat menoleh ke arah belakang. Ternyata sosok itu masih terus bergerak mengikuti dengan cara melayang. Sungguh sangat mengerikan. Lemas, lelah, tenaga terkuras, keringat bercucuran membuat Randy tidak mampu lagi untuk bergerak, apalagi berlari. Kemudian Randy terjatuh di atas jalan setapak di tepian danau itu. Dalam keadaan lemas, Randy sempat membalikan tubuh. Kemudian Randy bisa melihat kalau sosok menyeramkan itu masih terus melayang mendekat dan terus mendekat, sambil mengeluarkan suara tawa yang ringkih. Menyeramkan dan membuat Randy lemas ketakutan yang akhirnya membuatnya pingsan. Selang beberapa waktu, tiba-tiba Randy tersadar sudah berada di balai desa. Di sekeliling Randy sudah ada Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan, dan beberapa warga lainnya. Alhamdulillah sudah sadar. Begitu yang dikatakan oleh Pak Haji Ramli. Menurut cerita Iwan, ketika dia selesai menggunakan kamar mandi musola, dia tidak melihat keberadaan Randy. Iwan kembali ke pos ronda untuk mencari, tapi ternyata di pos ronda juga tidak menemukan Randy. Akhirnya bersama Pak Haji Ramli dan beberapa warga desa lainnya, mereka melakukan pencarian ke seluruh penjuru desa. Singkat cerita, sekitar jam 3 subuh, Randy ditemukan tidak sadarkan diri, terbaring di tepian telaga.
Seram sekali ya kejadian mistis yang dialami oleh Randy. Dia harus tinggal di desa terpencil dengan mitos tentang telaga yang menyeramkan. Dan selang beberapa lama, Randy kembali ke Jakarta karena tugas di desa terpencil itu sudah selesai. Oke, sekian cerita mistis yang kami sampaikan untuk Anda. Kita akan bertemu kembali dalam cerita-cerita yang lain yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.